Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Mudah-mudahan sehat selalu dan Ibu harap kita semua tetap semangat walaupun belajar dari rumah dan tidak bertatap muka secara langsung. Untuk anak-anak Ibu ucapkan selamat datang di kelas 7 di SMP Negeri 14 Satu Atap Tanjung Pinang. Dan selamat datang pada pembelajaran IPA di kelas 7. Oke, bahasan kita yang pertama yaitu tentang pengukuran. Pengukuran dan kali ini adalah pertemuan pertama. Sebelum Ibu lanjut, untuk mata pelajaran IPA di SMP tidak seluruhnya sama dengan yang anak-anak Ibu pelajari di SD. Karena di SMP sudah terbagi lagi menjadi IPA biologi, kimia, dan fisika. Nah, yang biologi nanti kita akan membahas tentang makhluk hidup. Untuk yang kimia tentang atom, molekul, zat-zat. Kemudian yang fisika kita akan membahas hitung-hitungan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang yang fisika. Jadi tolong anak-anak Ibu jangan bingung. Kenapa di IPA juga nanti ada hitung-hitungan. Jadi tidak hanya untuk pelajaran matematika saja ada hitung-hitungan. Tetapi ketika anak-anak Ibu sudah lebih tinggi jenjangnya, di IPA juga ada hitung-hitungan. Nah, yang pertama kita masuk pengukuran untuk pertemuan pertama. Pengukuran otomatis kita akan mengukur suatu benda. Apa itu mengukur? Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi nanti anak-anak Ibu tolong bedakan yang mana besaran, yang mana satuan. Ya, nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian dalam mengukur ada dua satuan, yaitu yang kita bahas pertama yaitu satuan tidak baku. Artinya satuan yang hasilnya tidak bisa dijadikan acuan. Contoh, anak-anak Ibu mengukur suatu benda, misalnya kita mengukur meja atau lemari menggunakan jengkal. Maka antara jengkal Ibu dengan jengkalnya anak-anak Ibu itu tidak sama. Jadi itu tidak bisa dijadikan acuan. Ibu bilang 3 jengkal, anak-anak Ibu bilang 4 jengkal. Atau mungkin yang tangannya lebih besar dari Ibu akan bilang itu 2 jengkal. Jadi ukurannya tidak bisa dijadikan patokan. Makanya namanya satuan tidak baku. Karena antara orang yang satu dengan yang lainnya tidak akan sama. Atau mengukur suhu benda. Anak-anak Ibu habis dari perjalanan mengukur air dengan cara tangannya dicelupkan ke air. Maka tidak akan sama yang hanya di rumah saja dengan mencelupkan tangannya ke air. Suhunya tidak akan sama. Jadi, satuan tidak baku itu hasilnya tidak sama antara setiap orang. Makanya tidak bisa dijadikan acuan. Kemudian ada yang kedua itu satuan baku. Nah, untuk satuan baku ini adalah satuan yang disepakati bersama dan digunakan untuk semua orang. Jadi hasilnya sama semua orang. Nah, satuan baku kemudian diresmikan. Nah, yang diresmikan ini bernama Sistem Internasional atau biasa nanti disingkat dengan SI. Oke, Ibu lanjut. Nah, tugas berarti selesai pembahasan Ibu. Ibu belum masuk ke hitung-hitungan supaya anak-anak Ibu tidak bingung. Jadi anak-anak Ibu pertemuan kali ini hanya bisa membedakan satuan baku dan satuan tidak baku. Kemudian satuan baku yang sudah diresmikan menjadi sistem internasional. Nah, tugas anak-anak Ibu pada kali ini yang pertama yaitu lengkapilah tabel sistem internasional di bawah ini. Nah, tabelnya
Seperti ini. Jadi, anak-anak ibu tulis tabelnya di buku latihan. Kemudian, tabel yang kosong ini anak-anak ibu isi. Yang satuan isi dengan satuannya. Yang alat ukur isi dengan alat ukurnya. Boleh lebih daripada satu. Misalnya alat ukurnya ada 2, anak ibu tulis 2, kalau ada 3 ditulis 3. Ibu kasih contoh misalnya panjang, satuannya itu banyak. Ada sentimeter, ada kilometer, ada mil, ada satuan cahaya. Nah, yang anak-anak ibu tulis itu hanya yang sesuai dengan sistem internasional atau yang sudah diresmikan. Silakan anak-anak ibu cari satuannya apa dan alat ukurnya ini apa. Kan anak-anak ibu rasa tahu apa alat ukur panjang. Dan salah satunya adalah alat tulis yang sering anak-anak ibu gunakan. Massa. Massa ini apa? Kalau anak-anak ibu belum belajar fisika sebelumnya, ketika SD, massa ini kebanyakan diartikan dengan berat. Ya, jadi ibu rasa anak-anak ibu tahu kan pernah menimbang berat badan masing-masing. Jadi ibu rasa anak-anak ibu tahu apa alat ukurnya dan satuannya apa. Kemudian ini yang nomor 3, kira-kira yang satuannya sekon itu besarannya apa ya? Nah, alat ukurnya apa? Nah, sama semua alat ukur boleh lebih daripada 1. Oke, isi semua yang tabel belum terisi. Jika ada pertanyaan, nanti kirimkan ke ibu. Kemudian tugas yang kedua, tuliskan 5 contoh pengukuran dengan satuan tidak baku. Tadi pada penjelasan satuan tidak baku sudah ibu kasih contoh 2 kalau ibu tidak salah. Maka anak-anak ibu silakan cari contoh yang lain. Sangat senang mencari contohnya karena ada di sekitaran kita dan sering kita lakukan. Selesai tugas anak-anak ibu, tolong kirimkan ke ibu, ditulis nama dan kelasnya, nama lengkapnya, bukan nama panggilan. Tulis yang rapi agar ibu tidak bingung membacanya, dan kirimkan ke ibu sesuai dengan waktu yang ibu tetapkan. Jadi ibu tunggu tugasnya paling lama besok pukul 8 sudah harus dikumpulkan ke ibu. Oke, jika ada pertanyaan juga silakan langsung hubungi ibu. Hanya 2 saja tugas anak-anak ibu, mudah-mudahan nilainya bagus, jadi tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari ibu, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas. Kerjakan dan kumpulkan tepat pada waktunya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.